السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas pengki, yang ngejawab salam saya doain banyak rejeki. Giliran didoain banyak rejeki, aminnya kencang jasa. Giliran jawab salam pelit jasa. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah kentang, yang jawab salam saya doain supaya pada kebayar utang. Didoain banyak rezeki, amin kenceng. Didoain kebayar utang, aminnya kenceng. Saya mau nanya ini sama orang Sangego ya. Emang kampung baru, emang lagi pada banyak utang? Ngacung yang banyak utang, ngacung. Banyak. Pengen cepet lunas. Pengen. Mau saya kasih caranya. Mau. Kalau mau ikutin bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu bayarin. Udah. Ini pun ketawa. Nawa itu artinya apa? Nih, bayarin artinya bayar. Atau punya utang mah kudu diniatin baik. Kalau nggak diniatin kagak bakal kebaik. Duit ditaruh aja di dalam lemari. Allah kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati, mana catatannya ini? Ini nggak ada yang disebutin dah, nggak ada. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para haji, para ustadz, para asatidz, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama setempat, dan juga yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, para dai-dai kita yang sudah berada bersama kita, yakni Al-Mukarram wal-Muhtaram Abah Kiai Haji Khairul Ihsan Al-Fadilah, Abah Kiai Gareng, dan juga yang saya hormati Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sudah menyampaikan tausiahnya tadi ya, yakni Al-Ustadz Abdurrahman Darib, atau beliau lebih dikenal dengan sebutan Kiai Rocker. Kita doakan mudah-mudahan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita
kiai-kiai kita Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah murahkan milik rizkinya, amin. Dan mudah-mudahan dipermudah segala urusannya, mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Jaro ada. Kita doain aparatur pemerintah kita, sesepuh kita, tokoh-tokoh kita doain supaya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati ketua panitia penyelenggara acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan juga haul ya. Enggak, acara maulid aja ya. Haul yang keempat, ibunda tercinta yakni ibunda almarhum almaghfurlah Ibu Nur Hayati binti Bapak Marsyid. Mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal-amal ibadahnya, dan mudah-mudahan alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat panitia penyelenggara, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati tukang sound tim hadroh, tukang sound dari tadi belum ada yang hormatin ya. Padahal mah ini malam acara yang hebat tukang sound, bukan kori, bukan kiai. Bener enggak? Coba kalau nggak ada tukang sound, geborowokan saya ceramah. Kori juga nggak bakal kedengeran ya. Makanya kita doain tukang sound supaya tukang sound masuk surga ama son-sonnya. Yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tiada untayan kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat jasmani maupun rohani. Berkat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, alhamdulillah malam ini kita bisa bersama-sama kumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terus ini enggak pada ngantuk enggak? Ngantuk enggak? Kalau emang enggak ngantuk, biar enggak ngantuk saya ajak sholawat bareng-bareng, mau? Mau enggak? Kalau mau yang kompak ya. Tim hadrot tukang tabok. Siap tukang tabok mah. Tukang hadro nih rata-rata tukang hadro mah tangannya kekapalan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Barang sallatullah sallatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi kulli mujahidin lillah bi ahlil badari ya Allah, bi ahlil badari ya Allah. Sallatullah salamullah sallatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Dua kurma campur sekotek,
Yasin Habibillah. Beli kurma memakai batik, dua salak manis rasanya, percuma berparas cantik kalau tidak baik akhlaknya, kalau tidak baik akhlaknya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Dua kurma warnanya coklat, dua salak manis rasanya, percuma rajin sholat kalau tidak baik akhlaknya, kalau tidak baik akhlaknya. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Beli kurma di paku haji, dua salak manis rasanya, percuma pinter ngaji kalau tidak baik akhlaknya, kalau tidak baik akhlaknya. Salatullah ala toha rasulillah. Si Rawing jadi jawara, bini glowing laki sengsara. Si Rawing naik mobil bis, bini glowing duit laki abis, bini glowing duit laki abis. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Si Ari kerawa kucing, naik motor Bang Hasan, tiap hari kepala pusing, mikirin setor yayasan, mikirin setor yayasan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Enak, enak. Kalau enak bungkus bawa pulang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini malam orang Kampung Baru mengadakan acara peringatan haul ibunda tercinta, yakni almarhum almaghfur laha Ibu Nur Hayati binti Bapak Marsyid, dan sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tema mari kita tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Kalau kita berbicara tentang akhlakul karimah, jelas dalam hadis baginda Rasul diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak. Cuma zaman sekarang ini manusianya luar biasa, betul nggak? Zaman sekarang kita lihat di luaran sana, para cewek-cewek yang di luaran sana, alhamdulillah cewek-cewek yang di depan manih pada pakai kerudung, rapi, cakep-cakep semuanya. Kita lihat di luaran sana, Masya Allah banyak perempuan-perempuan yang tidak bisa menjaga akhlak, tidak bisa menjaga aurat, betul nggak?
Kita lihat di luaran sana kita lagi naik motor, enak-enak lagi naik motor, nih enak-enak naik motor, nggak taunya di samping kita lagi naik motor dibarengin sama perempuan yang pakai celananya di atas dengkul, di bawah ini nih segini doang nih. Tahu celana segini dong nih, biasanya perempuan ada yang pakai celana segitu ya. Iya, banyak ya. Mending pahanya bening mah. Udah pahanya hitam, korengan, digaruk ngebul. Ataupun yang begitu mah dilihatnya ke mata perih pak ya. Kalau yang rada bening mah mending aja pelototin terus. Boleh. Emang kenapa yang penting mah jangan kedip. Pelototin itu naik motor tuh ngeliatin paha. Baik jatuh ke sawah. Masya Allah. Kalau kita sekarang kurang ngedidik anak, terutama ngedidik akhlak ke anak, Masya Allah, celaka kita orang tua, betul nggak? Nih anak zaman sekarang lebih nurut sama orang tua apa lebih nurut sama HP? Hah? Anak zaman sekarang pasti lebih nurut sama HP dibanding sama orang tua, betul nggak? Orang tua mau nyuruh ke warung manggil berkali-kali nggak didengerin, bener nggak? Tapi HP berbunyi buru-buru disamperin, betul nggak? Tuh anak zaman sekarang. Karena ngedidik anak zaman sekarang nggak mudah, nggak semudah kita membalikan kedua telapak tangan. Karena anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu berbeda. Kenapa sekarang kita sulit untuk mendidik akhlak kepada anak-anak kita? Karena zaman sekarang udah banyak racun, betul nggak? Mana racunnya? Elektronik, terutama handphone, betul nggak? Anak nih kalau main handphone seharian kuat, bener nggak? Kadang-kadang anak bisa jadi main handphone begini, orang tuanya juga sih yang ngedidik. Anak dari kecil, masih kecil umur setahun, nangis melulu, nggak mau tidur, dikasih HP biar anteng, bener nggak? Anak nangis terus, emaknya ngasih HP, nih ngeliat YouTube, anteng anak. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Giliran anak udah gede main HP melulu, ngomel, bener kagak? Makanya anak mah gimana orang tua ajarin nih, didik anak kita, terutama ngedidik akhlak. Perbaiki, ayo kita sama-sama perbaiki akhlak kita. Satu, perbaiki akhlak kita sama Allah. Dan kita tanpa kita sadari akhlak kita selama ini sama Allah. Sholat nih contohnya, kita sholat mau ibadah ke Allah. Kadang-kadang pakaiannya sembrono, bener nggak? Sholat pakai kaos oblong jadi, bener? Pakai baju acak-acakan, baju udah pada kotor, baju nggak ganti-ganti dipakai, betul nggak? Tapi giliran mau ketemu pejabat, mau ketemu lurah, pakai batik yang udah boleh diteriskan, bener? Celana licin, badan wangi, disemprotin minyak nyong-nyong. Tuh, bener kagak? Giliran mau ketemu pejabat rapih luar biasa, tapi mau ketemu sama Allah pakaiannya asal jadi, bener nggak? Perbaiki akhlak kita sama Allah. Oke, mudah-mudahan di sini yang belum mau sholat, yang belum mau ibadah, mudah-mudahan rajin mau shol. Yang udah rajin sholat, mudah-mudahan istiqom. Amin ya robbal. Akhlak sama Allah jaga, perbaiki akhlak kita sama Allah. Yang kedua, perbaiki akhlak kita sama orang tua, bener nggak? Nih anak zaman sekarang nih, orang tua lewat depan nggak ada yang kayak anak zaman dulu sampai permisi, sampai bongkok-bongkok, bener nggak? Saking sopannya sama orang tua. Anak zaman sekarang lewat di depan orang tua mana lagi ngopi baru nyeduh doang. Lelarian bercanda. Kopi orang tua yang boleh nyeduh main depak aja. Ya, suka begitulah. Suka kopi orang tua main depak kayak kopi. Mana boleh ngutang, lu nggak tahu sih.
Atau iya pen kalau nggak punya duit mah ya pen buah kentang tina karung, buah kecapi awan nu ngala. Cakep aja lu mah. Baik lo akhlak sama orang tua, jangan ngelawan ya. Nih begini nih kadang-kadang nih masya Allah nggak ngerti kalau minta duit, bener nggak? Orang tua kadang-kadang ngomelin anak kalau minta duit, masya Allah mulut orang tua apa ya diomong, bener nggak? Ini anak minta duit, jajan melulu kata emaknya. Ini anak pagi, siang, sore, malam jajan melulu. Nih 2.000. Ngomel tapi 2.000 keluar. Allah. Perbaiki akhlak kita sama orang tua, masya Allah. Nih sekarang nih almarhum almaghfurlah ibunda Nur Hayati, masya Allah luar biasa bahagianya. Punya anak soleh, diperingati haulnya, dikirimkan doa, masya Allah luar biasa. Pengen nggak kita punya anak yang kayak gitu? Pengen gak kita punya anak yang ketika kita meninggal dunia selalu mendoakan kita? Pengen gak? Kalau pengen anaknya harus dididik. Nggak bisa. Kalau nggak bisa kita titipin ke majelis taklim, ke pondok pesantren, supaya anak kita diajarin ilmu agama, diajarin akhlak. Tujuannya supaya itu anak kelak nanti orang tuanya meninggal dunia bisa nolongin orang tuanya yang ada di dalam kubur. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, orang tua berada di dalam kubur, orang yang meninggal dunia diibaratkan orang yang lagi kelelep, bener nggak? Ini kita kelelep, dikali, kelelep. Nih ibu kelelep, dikali, kelelep, dilemparin sama anaknya emas 1 kilo. Tuh mak emas. Senang kagak? Orang lagi kelelep sih dilemparin emas, senang gimana? Dilemparin motor PCX sama anaknya, tuh mak senang kagak? Tapi kalau dilemparin ban bekas, ban mobil bekas yang dalamnya udah boleh ngompak, beli di Silai 20.000, dilemparin ke emaknya, girang kagak emaknya? Girang, dengan harapan supaya bisa ke pinggir. Begitupun nih orang tua yang udah meninggal dunia dikirimin doa sama anak, karena orang tuanya punya anak soleh dan soleha, selalu ngedoain, masya Allah bahagia orang tuanya di alam kubur. Pengen gak kayak begitu bu? Kalau pengen makanya titipin anak ke guru ngaji. Di sini nih guru-guru ngaji pasti banyak. Sama guru ngaji jangan pelit, jangan hitung-hitungan. Kadang-kadang kita mah suka ngebeda-bedain, suka ngebanding-bandingin antara ngaji sama sekolah, bener nggak? Kadang-kadang giliran di pelebas sekolah mah bu, anak baru masuk sekolah kelas 1, pakaian serba baru, buku baru, pensil baru, sepatu baru, baju baru, dianterin sama emaknya sekolah pertama masuk ke sekolahan, ke emak-emaknya ikut sekolah, bener kagak? Tapi anak dianterin ke guru ngaji, di sini ada yang nganterin anaknya ke guru ngaji, ada. Pasti tuh anak nyelonong sendiri ikut-ikutan temennya, bener nggak? Mana bandel bercanda melulu. Tinggal ustadznya guru ngajinya, ini anak siapa? Ini masya Allah makelin yang ngonongi ngaji, yang ini bercanda main tarik-tarikan baju sampai pada putus kancingnya. Giliran ke guru ngaji mah masya Allah, giliran ngedidik anak buat ilmu agama mah masya Allah nggak mau nganterin. Padahal mah apa susahnya sih, tinggal anterin anak, ngomong ke ustadznya, Ustadz saya nitipin nih anak saya, tolong dididik supaya anak saya pinter ngaji, supaya pinter baca Al-Quran, supaya anak saya punya akhlak yang bagus, tolong dididik ya Ustadz. Ya Ustadz mah nggak nanyain amplop, enggak, bener enggak? Ustadz mah nggak nanyain amplop, nggak nanyain bayaran, enggak. Empok titip tuh anak ke ustadz, habis nitipin anak pulang, udah pulang aja kalau nggak punya malu mah. Atuh jangan suka ngomong, atuh ustadz mau kudu ridho, kudu ikhlas, di cecongoran dia kali. Nih dengerin, ustadz punya bini, punya anak, bener kagak? Ustadz bininya mau masak, nggak punya beras, di sini ada yang ngewarung, ada?
Nih ke warung Ustadz guru ngaji yang di mari, ke warung empok ke warung, Ustadz ke warung bininya tuh ke warung empok dah, Pak beli beras 3 liter, yang seleternya ceban 3 liter 30, kata ya bininya guru ngaji, atuh kudu ikhlas jadi tukang warung mah, mau nggak digituin? Mau nggak? Atau begitu pun Ustadz, bukannya Ustadz minta bayaran, tapi kitanya kudu ngertiin, ya Ustadz mah nggak kerja, kerjanya di malam doang, muter-muter tasbih, sampai pada putus tasbih diputer-puter. Allah karim. Kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, dan anak kita pinter ngaji, pinter baca Al-Quran, memiliki akhlak yang baik, harus kita didik dengan ilmu agama. Makanya sama guru ngaji mah jangan pelit ya. Terus yang ketiga, saya nggak lama-lama karena masih ada guru saya. Ada guru saya, Abah Kiai Gareng. Yang terakhir, yang ketiga, jaga akhlak kita sama tetangga. Nih, awas. Ini paling jadi bumerang. Karena selamatnya kita sebab lisan kitanya baik. Celakanya kita sebab lisan kitanya kagak baik. Kadang-kadang kita pun begini. Nih, dengerin. Nih, akhlak tetangga dengerin nih. Kadang-kadang kita tetangga punya mobil baru, kita yang sewot. Bener kagak? Tetangga beli mobil baru, kita yang panas dingin meriangnya. Tetangga beli motor baru, kita yang panas dingin meriangin. Laki kita diomelin, bang! No, lihat tetangga kita no, oh mobilnya baru, motornya baru, lu mah kabongan jadi laki. Dari kemarin makanya motor ini, mana udah pada buluk bang, ini mau motor tukang galon yang begini mah. Karena kita mau begitu ya, laki domelin laki. Gara-gara ngelihat tetangga punya mobil baru, tetangga punya motor baru, tetangga punya sepeda listrik. Kan sekarang malah lagi musim nih sepeda listrik nih. Ya, pasti pada pengen punya sepeda listrik. Lihat tetangganya beli, pengen beli. Nih akhlak sama tetangga kudu diperbaiki, kudu dijaga. Sama saudara, sama tetangga, masya Allah. Kadang-kadang kita masih punya sifat iri dengki, bener nggak? Bener kagak? Apalagi giliran kita punya saudara orang kaya, masya Allah, tabarakallah, peduli rasanya kita sama saudara yang kaya sama ya. Tetangga kaya, saudara kaya, rasanya peduli kita, bener nggak? Nih tetangga kaya, saudara kaya, lewat bawa mobil Pajero ke rumah kita, dikelaksonin, tit 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 tit. Kata saudaranya, "Oi, sini mampir." Tuh, giliran saudara yang kaya begitu, bener nggak? "Sini mampir nih, mampir dulu, mampir." Ditanyain, begitu mampir berhenti ditanyain kabar, "Gimana kabar, sehat?" "Sehat, alhamdulillah." "Duduk dulu, duduk. Ya. Duduk dulu, minum katanya, minum. "Ini hampura," kata saudaranya tuh. "Nggak bisa nyediain apa-apa, nyediain air putih doang." "Udah nggak apa-apa, udah duduk dulu minum." Iya minum saya. Ini mah lagi cerita, jangan suka ketawa. Nih kata saudaranya, "Udah duduk dulu minum dulu, mana ada air aqua doang, nggak ada apa-apa." "Iya udah tenang aja, udah saya duduk dah." "Iya minum." "Iya minum." Tuh kata saudaranya, minum saudaranya. Tuh pun seger kata saudaranya. Jadi alhamdulillah air aqua juga ini air mineral manis. Saking beningnya air mineral bisa bikin emosi. Bener. Minta kopi dibawain air. 2 kali ngomong, "Woi kopi," air lagi. "Woi kopi," air lagi. Lama-lama naik darah. "Woi kopi," air lagi. Bisa bikin emosi nggak? Ini mah hampura. Enggak, panitia nggak minta kopi saya mah. Ini lagi ngomongnya. Tuh giliran sama saudara yang kaya kita perlu, masya Allah luar biasa, datang ditanyain kabar, disuruh mampir, disuruh minum, disuruh ngopi, masya Allah. Tapi giliran punya saudara yang susah, begitu lewat ya depan rumah belakangan ngeliat, segala dia orang susah. Sekalinya datang, "Assalamualaikum," ngejawabnya juga "Waalaikumsalam." "Mau apa lu?" "Gak salah lagi minjem duit."
Masya Allah tuh, kadang-kadang kita akhlak kita sama saudara, sama tetangga, giliran sama yang kaya sama peduli, giliran sama yang susah sama kita punya sifat suujon, bener nggak? Bisa jadi tuh saudara yang susah mau nganterin duit apa sama kita, bener nggak? Makanya jangan suka punya sifat kayak gitu tuh di hati. Kalau emang ada di hati kita, kita buang sedikit-sedikit. Insya Allah jaga akhlak kita sama keluarga, sama tetangga, sama saudara, terutama sama orang tua. Masya Allah nih, kalau melihat orang tua zaman sekarang, banyak orang tua yang dilunjak, bahasa kitanya sama anak. Orang tua ngomel, anak berbalik ngomel, bener nggak? Sekarang ngebilangin anak, ngedidik anak, orang tua kewalahan, betul nggak? Jangankan kita yang orang biasa, yang orang tuanya ustadz juga belum, istilahnya masih kadang-kadang kewalahan ngedidik anak, bener nggak? Makanya gimana caranya kita supaya anak kita sama kita punya akhlak yang baik, supaya anak kita nurut sama orang tuanya kudu nyontoin. Jangan giliran anak pengen punya yang soleh, yang soleha, pengen punya akhlak yang baik, tapi orang tuanya nggak nyontoin yang baik, bener nggak? Kadang-kadang laki sama bini ribut di depan anak, bener nggak? Jadinya anak ngikutin, sebab orang tuanya ngajarin kagak bener, ribut orang tua laki sama bini di depan anak. Makanya kalau ada masalah, baik masalah besar ataupun masalah kecil antara keluarga suami istri, kalau ribut jangan suka di depan anak. Ya ada di sini juga ribut di depan anak, ada. Jangan ya ya, entarnya anak itu pola pikirnya bakal mikirin, aduh orang tua gua ribut melulu gara-gara gua kali ya tuh. Jangan, makanya ya kalau di depan anak jangan suka berantem. Kalau di depan anak ngomong kudu baik. Kadang-kadang kan empok sendiri sih manggil laki pakai bahasa lu. Anak minta duit, mak minta duit, minta no ke bapak lu. Siapa yang ngajarin tuh? Orang tua, bapaknya nyuruh, kata bapaknya, gue mau megang duit, minta ke malu. Ada nggak yang begitu? Makanya bahasanya yang enak, bahasanya yang halus, supaya anak kita bisa nyontohin. Mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan putra putri yang soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Terus ini udah jam 11 lewat seperempat. Karena masih ada guru saya, kalau saya kelamaan, ntar ibu-ibunya pada ngantuk ya. Ntar ibu-ibunya pada pulang satu-satu nih, pasti nih. Biasanya orang sini kalau ngaji kuat berapa jam? Nih kalau duduk di sini biasanya kuat berapa jam? Sejam kuat, sampai pagi kuat. Masya Allah luar biasa. Orang-orang kampung baru ternyata ahli ngebohong. Ya udah jauh baru pada kelisikannya itu pantat pengen pulang. Allah karim. Dah, mudah-mudahan inti dari acara ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat jamaah yang belum mau sholat supaya mau sholat, yang udah rajin sholat supaya istiqomah. Buat jamaah yang belum mau ngaji supaya mau ngaji, yang udah rajin ngaji supaya istiqomah. Mudah-mudahan kita semua sama Allah dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dijadikan keturunan kita putra putri yang soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Dah, saya nggak panjang lebar lagi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Beli jamu di pasar ikan, makan ketupat nggak ada kuahnya. Walaupun sedikit ilmu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Apabila ada perkataan saya yang kurang baik, yang kurang pantas, yang salah, mohon dihampura. Ataupun ada tingkah laku saya, akhlak saya yang kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.